Ya, assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan Bang Pu Story. Kali ini Bang Pu hadir di sesi 2 fokus grup discussion tentang pengembangan situs Bumi Ayu yang diadakan oleh Baperlit Bangda Brebes, bertempat di Balai Desa Kali Erang, Bumi Ayu. Dihadiri oleh komunitas pelestari dari Kali Erang, Bumi Ayu, Kali Nusu, kemudian Bantarwaru dan Pengarasan Kecamatan Bantar Kawung. Jangan lupa subscribe Bang Pu Story di YouTube. Mantap. Nurul Hidayat selaku Kabid Litbang Baperlit Bangda menyampaikan bahwa maksud dari FGD ini adalah menjaring persepsi dan aspirasi dari stakeholder yang ada tentang bagaimana ke depan situs Bumi Ayu akan dikembangkan dan menjadi bahan perencanaan dari Baperlit Bangda, guys. Mewakili camat yang ada di lokasi temuan, yakni Bumi Ayu dan Bantar Kawung, hadir sekcam masing-masing kecamatan, yakni Bumi Ayu dan Bantar Kawung. Dalam sambutannya, mereka mendukung upaya Brebes untuk menjadikan situs Bumi Ayu sebagai geoheritage maupun destinasi wisata kepurbakalaan. Dan kebetulan dari warga kami juga banyak pegiat-pegiat situs purbakala ini dari daerah ini. Kebetulan kakak beradik ini yang kalau sudah berkunjung sangat biasa sekali. Yang kebetulan beliau ini dulunya itu memang kecil, memang kecil pak, biasa sekali banget, biasa ya. Bahasa ini apa? Bahasanya seluruh situs. Ya. Dalam hal ini kami sendiri sangat mendukung gedung di wilayah-wilayah itu di tanah Kasihar. Ini masih ada tanah Kasihar kemarin di belakang wilayah ini masih ada 1 hektar. Walaupun berminat, silakan nanti kita buat dulu coba menjual tentang pengalihan fungsi lahan di proses seperti itu kita. Nah, kalau saya karena perlu panjang terlalu semua dan desa itu tidak boleh membangun untuk membuat gedung di. Nah, karena itu kami dari desa hanya bisa membantu dalam pengadaan tanah ini. Ya, kalau di Bumi Ayu kita yang inspirasi sama teman-teman ya di sini ya, udah 2013. Jadi kita sebagai pendorong biar kita yang potensi yang ada di daerah di desa itu, misalkan ada Kawung, Pengarasan, Bantarwaru, Kali Nusu, sama Bumi itu tahu tentang potensi yang ada di desa itu. Sangiran sudah berkembang, ya, sudah banyak organisasi, sudah sangat lama catatan dunia dan Indonesia. Kedua titik sudah berkembang, tetapi Podaresnya nggak maju. Kalau Sangiran mereka Podaresnya ada, pendidikan ada, penelitian ada, wisatanya juga ada. Trinil, wisata, museum ada, Podaresnya. Pasiayam, pendidikan, penelitian, Podares ada, wisata ada berkembang. Baru sekarang mulai berkembang, namanya geotrek purbakala. Baru ada anak muda, anak tarungan bisa berubah, tapi mengembangkan geotrek. Fotonya adalah foto baru. Contoh yang ada purbakalanya hari ini yang paling berkembang secara ekonomi itu Sangiran. Tetapi dalam konteks ketuaan dari situs artefaknya itu hubungannya pojok Bantar. Nah, bedanya di sini belum terdevelop secara ilmiah sudah, tapi dukungan kebijakan sarana-prasarana ongoing proses. Nah, ini dari pemerintah Kabupaten Brebes sudah hadir mencoba mencari titik temu dari
apa yang selama ini digeluti oleh teman-teman aktivis pelestari dan juga dengan tokoh masyarakat dan perangkat yang ada. Yang ini mohon dipisah dari dua, hanya untuk diskusi dua isu utama. Kami dibantu Mas Wildan, Mas Imam, Pak Tolong dan kawan-kawan yang pakai baju coklat semua, nanti akan memisahkan Bapak Ibu perangkat tokoh. Ada kawan saya dari Jogja, Mas Bagas, Surabaya juga, ahli paleontologi, jumlahnya Pak Putri, Mas Irfan. Saya akan mengedarkan beberapa kertas video. Bapak Ibu, saya berikan waktu sebentar untuk diskusi bagaimana kalau misalnya ini imajinasi, ya, kayak ukurannya Pak Aliran tadi menyediakan lahan sekian hektar, kalau nanti kajian juridis hukumnya Bupati Brebes bisa mengalih fungsikan secara hukum dan tidak melanggar aturan di sektor pemerintahan daerah, ya. Kemudian digabungkan dengan anggaran entah CSR, entah anggaran APBD, APBN, sebuah bangunan untuk menempatkan salah ke tulang-tulang yang menjadi temuan Bapak Ibu semua, itu kayak apa? Satu. Yang kedua, seandainya kawan-kawan pelestari mempunyai perdamis untuk mengantar tamu, homestay dan lain itu kayak apa? Kemudian potensi wisata budaya, kuliner seni budaya di wilayah dan kecamatan itu seperti apa? Kalau diintegrasikan dengan pengembangan keberagamaan di dunia ini. Jadi mengintegrasikan potensi budaya, wisata alam, wisata kuliner itu bagaimana persepsi Bapak Ibu? Jangan saya, tapi nanti saya akan membaca semua pemikiran pendapat Bapak. Itu akan kami tuangkan dan akan kami diskusikan. Kami sekitar terbatas di level pemerintah Kabupaten Brebes. Kira-kira itu Pak. Ya guys, dan inilah suasana diskusi kelompok ya yang diikuti oleh perwakilan pemuda, aktivis pelestari, dan juga perwakilan perangkat desa. Hasil diskusi kelompok selanjutnya dipresentasikan ya oleh perwakilan kelompok di hadapan semua peserta dan menjadi dokumen yang penting bagi fasilitator yang nantinya akan diringkas, diresum, dan diserahkan ke Pak Perlit Bangda, guys. Perlu adanya edukasi. Edukasinya berupa yang apa itu fosil, apa bentuknya seperti apa dan sebagainya. Minimal pemahaman itu bisa dirasakan oleh masyarakat dan terutamanya adalah dari diri, Pak. Kalau memang Bumiayu, area-area kecamatan Bumiayu, kecamatan Bantar Kaung Tonjong dan lain sebagainya akan dijadikan wilayah sebagai geopark, sedari SD minimal patung ini sudah ada di SD. Ya, artinya kan sudah dikenakan bahwa ini adalah daerah yang tua, daerah yang punya catatan sejarah yang sangat sepuh, sehingga dari SD pun mereka sudah diperkenalkan ini fosil, ini seperti apa, Pithecanthropus erectus seperti apa, ini seperti apa. Nah, perlunya adanya edukasi, ya. Itu salah satunya. Yang kedua yaitu terkait dengan kalau memang masyarakat menemukan direct poin yang nomor 2 adalah call centernya di mana. Nah, ketika kita tahu-tahu ada orang petani di hutan ya menemu, dia katakan sudah teredukasi, dia menemukan katakan tulang paha apa. Nah, kalau sudah menemukan call centernya hubunginya kemana? Nah, itu salah satunya yang jadi problem juga sosial di masyarakat. Jangan-jangan kalau memang dia tahu, kalau sudah tahu ada bimbingan kolektor di situ, sehingga terjadinya penjualan bebas situs-situs yang seperti itu. Nah, perlu adanya call center ketika ada, ini ditemukan fosil. Bahkan saya sendiri pernah dikasih satu orang 50 menit bukan fosil, pernah nemu aktif yang di situ ada kodenya tahunnya 1943. Artinya mungkin ketika zaman Jepang dan sebagainya. Nah, sehingga kita tidak tahu apakah itu bahaya atau tidaknya karena kita tidak punya akses untuk call centernya kemana. Salah satunya call centernya. Yang selanjutnya tadi ada beberapa banyak yang dibicarakan terkait dengan apakah ada potensi ekonomi terhadap nantinya ketika ada geopark. Nah, itu salah satu yang kita sering bicarakan. Dikarenakan gini, untuk tadi semua sektor juga menyatakan mendukung, tapi mendukungnya konsepnya seperti apa, masyarakat harusnya seperti apa. Maka masyarakat itu
tidak akan ujung-ujung tergerak karena tidak tadi terkait dengan edukasi. Terus orang kan beda-beda ya Pak Bu ya. Kalau kita kan di sini bisa bicara aneh-aneh Pak. Saya juga kalau obrolan malam itu bicara Nabi Adam ada udahnya apa enggak, bicara aneh-aneh Pak. Ya artinya bicara tentang astronomi dan sebagainya itu ketika dapur sudah ngebul. Nah kalau seumpama kita ngobrol sama orang yang tadi lapor, oh ini geopark dan sebagainya, kita ada pos nanti akan jadi wisata, lah pikir buat besok aja pusing gitu. Artinya tapi ketika dipancing ada potensi ekonomi, maka ketertarikan itu kecenderungan orang akan lebih tertarik membahas itu. Nah karena tadi masyarakat berbeda-beda, ada tatarannya yang sudah dapurnya ngebul, ada yang tatarannya sudah besok sudah nggak mikir makan, urusan dapur selesai lah gitu. Mungkin dinas pariwisata pun belum pernah ke desa kami dan sebagainya. Itu salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana nanti Pok Darwis itu dibentuk. Suatu saat ketika kawasan ini menjadi geopark, artinya pasti di samping-sampingnya ada wisata-wisata pendukung gitu. Yang desa masing-masing punya wisata. Kebetulan di kita juga di desa kami juga ada beberapa folklore tentang bahwa ada pohon bidara, ada gegeresidin, ada gunung jati, dan apa namanya ada satu daerah namanya gunung jati. Katanya dulu penjelasannya gunung jati. Tapi ketika diverifikasi secara ilmiah itu juga kita nggak tahu. Ini cuma folklore cerita rakyat masyarakat situ. Tetapi kalau semua geologi juga ikut berperan di situ, maka kebenaran faktanya ataupun minimal mendekati ataupun bisa dipertanggungjawabkan secara sains gitu. Itu salah satunya. Maka seperti halnya di Borobudur, di samping-samping Borobudur itu anak kecil udah pada bisa bahasa Inggris Pak. Karena nantinya kalau memang geopark adalah wisata internasional, otomatis yang datang juga bukan cuma orang Indonesia, mungkin orang mana. Nah, sementara di setiap wisata internasional pasti ada tour guide. Nah, diupayakan desa-desa seperti Karang Taruna, lembaga-lembaga desa, desa diharapkan mendapatkan edukasi terhadap tour guide tersebut. Isu pelestarian. Artinya begini Pak, ketika itu menjadi sebuah wacana yang besar terhadap wisata geopark atau geoheritage ataupun menjadi satu wilayah wisata yang di situ ada peneliti-peneliti, artinya wilayah tersebut harusnya menjadi wilayah yang dikonservasi. Takutnya masyarakat, ya saya tahu sendiri orang-orang yang menambang pohon di situ, orang-orang yang secara sembarangan menambang sesuatu hal yang ada di situ. Nah, maka bagi para pelestari itu perlu dasar hukum ataupun legitimasi ketika melarang Pak jangan ditebang, Pak jangan digali. Nah itu nanti pasti yang digali juga menjawab lah. Emang kamu siapa gitu? Emang punya hak apa melarang saya? Nah legitimasi dari para pelestari tersebut itu menjadi problem juga. Nanti kedepannya itu akan terjadi ketika sudah pengembangan situs Bumeru itu akan lebih asik tentang ketika salah satu daerah tersebut ditemukan fosil. Nah itu statusnya bagaimana? Apakah ternyata kan ini di lahan orang, ini seumpama di lahan orang. Nah statusnya bagaimana? Apakah seluruh orang yang punya lahannya ikut menjaga, atau itu dijadikan wilayah yang di garis polisi, ataupun bagaimana? Intinya status lahannya nanti ketika ada di fosil, apakah tadi oh ternyata ini milik Bu ini. Nah Bu, tolong ya Bu, ini karena wilayah yang akan kita eksplorasi, jangan diganggu dulu, barangkali ada mau gali pasir di situ dan sebagainya, itu supaya menjadi bahan pertimbangan. Isu-isunya barangkali nantinya ketidaktahuan dari masyarakat tersebut ketika ditambahkan satu wilayah ternyata di situ kaya akan temuan-temuan. Nah itu sangat disayangkan sekali ketika nantinya jadi bahan bangunan. Itu seperti itu. Informasi di setiap situs yang bermuatan. Sangat banyak orang mungkin belum tahu apa saja yang ada di situs tersebut. Jadi harapannya agar diberikan informasi. Rungu sebenarnya rungu suara. Lokasi penemuan fosil agar galian tersebut dibuat laboratorium alam. Yang selanjutnya itu homestay atau tempat tinggal bagi para wisatawan. Poin selanjutnya yaitu sosialisasi Pak. Ini sosialisasi tersebut merupakan hal yang penting karena sebelum orang-orang di luar sana tahu tentang apa yang ada di Bumayu, itu lebih penting lagi apabila warga setempat atau
warga yang terdekat dalam situs tersebut tahu Pak. Ya saya akui saja lah di wilayah kami bahwa mungkin warga-warga tersebut malah justru nggak tahu di situ telah ditemukan apa, di situ ada apa. Nah harapannya ketika mereka setelah diberikan sosialisasi, selain mereka tahu, mereka juga bisa ikut menjaga Pak, dari sisi kebersihan atau mungkin dari hal-hal yang ingin bisa merusak situs tersebut. Selanjutnya itu reboisasi hutan Pak. Itu untuk mencegah terjadinya longsor atau kerusakan yang akan menyebabkan hilangnya mungkin beberapa fosil-fosil ataupun temuan yang ada di situs tersebut Pak. Poin selanjutnya yaitu membuat gedung informasi geologi dan fosil petrologi di situs Bayu. Yang 8 yaitu diklat Pokdarwis dan upaya sertifikasi atau pengakuan. Dan yang ke-9 yaitu tentang tawaran dari Pak Kades kaitannya dengan tanah yang 1 hektar yang aset desa itu akan dipertimbangkan lagi. Selanjutnya yaitu mungkin lebih ada program kerjasama baik dari instansi pendidikan maupun organisasi di desa. Contohnya mungkin dari instansi pendidikan yaitu mungkin ada museum, school atau lebihnya Pak. Selanjutnya mungkin dari organisasi desa ada kerjasama dengan Pokdarwis. Yang poin selanjutnya itu pondok informasi di tempat-tempat ditemukannya fosil. Terus selanjutnya perlu adanya media informasi secara online Pak. Karena mungkin kan untuk memacu orang lebih tertarik, mungkin kalau lihat secara langsung belum kesampaian, mungkin bisa mengakses dulu lewat media online atau media sosial, jadi lebih penasaran agar bisa dapat ataupun datang langsung ke lokasi tersebut. Selanjutnya itu mengadakan kerjasama dengan agen-agen travel, karena mungkin ketika di luar orang pengen berkunjung malah justru yang travel yang di wilayah sini malah justru nggak tahu. Yang terakhir diadakannya festival di area situs yang telah ditemukan dengan momentum tertentu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dari hasil diskusi kita di kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak siapa tadi? Pak Tony, apakah di forum ini ada desa yang sudah ada Pokdarwisnya? Kalau di Bumbayu tersebut nggak ada. Belum ada, jangan nggak ada. Ya, belum ada kalau di Bumbayu. Tapi kalau untuk di Kalerang ataupun di lainnya saya kurang tahu. Dari Bantar Kawung bisa Bantar Kawung sudah ada Pokdarwis belum? Pokdarwis secara umum ada dulu, kita bilang Pokdarwis. Jadi di forum ini bisa yang mewakili Bapak Ibu itu Pokdarwisnya belum ada. Ada nggak potensi seni budaya di masing-masing desa? Ada. Potensi kuliner? Ada. Peluang homestay? Ada ya. Ada nggak event budaya di luar Purbakala yang tiap tahun ada, misalnya haul, Kendungan, bersih desa itu ada nggak event mereka? Kami ada. Oke, baik. Itu satu hal aspek teman-teman pelestari Purbakala bahwa mengintegrasikan event-event budaya yang sudah muncul di rumah. Itu saya kira penting, maksimal memajukan, karena setiap desa di mana ada geosite hari ini dan kedepannya itu cari event-event budaya kultural yang matang yang sudah ada. Yang seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah karakter seni budaya sudah tumbuh, cuma nggak tahu nggak dikuasai oleh pariwisata ya. Itu sebetulnya akan mengintegrasikan seluruh aset ke depan kalau itu ada. Kemudian masakan khas, kuliner khas, jajanan khas. Saya tahu tahunnya ketan pencok. Apakah di luar itu ada? Nah, di Muntok Bangka Barat, Muntok ya, Bangka Barat, Muntok itu kemarin ada festival jajan pasar, jumlahnya 100 jajan pasar, dan itu bekas museum rekor Indonesia. Gara-gara itu orang datang ke sana, detik-detik aja. Padahal di sana fungsinya juga bekas tanah timah.
Nah ini sebetulnya, jadi hal-hal kreativitas itu menjadi penting juga kalau itu di-exercise di beberapa teman-teman di Pokdabes, di anak-anak di desa. Tapi memang ini keluarnya tadi kok teman-teman pariwisata belum pernah main di sini ya. Oke, itu saya kira itu catatan kami kepada pemerintah. Baik, Pak, terima kasih atas diskusi dan karena apa? Di lokasi ditemukannya situs Bumiayu, Bumiayu Madakaru maupun Bumiayu itu di sana banyak sekali kepentingan, banyak sekali aset, banyak sekali kewenangan. Jadi kita tidak bisa sembarangan, makanya kita lakukan sebuah studi ataupun kajian. Jadi kita tidak tiba-tiba kita bikin, kita bikin domba ataupun dikembangkan situs Bumiayu untuk digital. Ya demikian tadi guys liputan Bang Fu atas FGD pengembangan situs Bumiayu, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Orang apa? Orang kepenak. Kayak kue.